Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian monodisipliner membahayakan umat manusia dan alam. Ini korban banjir di Indonesia, meninggal 12.112 orang. Ini termasuk korban meninggal 5 orang di banjir Kota Serang, dan yang menderita dan mengungsi 41.177.500 orang, termasuk 3.500 orang yang mengungsi akibat banjir Kota Serang. Mari kita simak penjelasan dari ahli agama Bapak Ustadz Adi Hidayat bahwa hujan itu bukan penyebab banjir, dan dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Ing Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Beliau ahli hidrologi dan ahli sungai. Kajian monodisipliner membahayakan umat manusia dan alam. Nah, ini penjelasan beliau nih, kajian monodisipliner. Karena yang terjadi di bumi ini selalu interdisipliner, karena bumi ini diciptakan Allah berikut dengan hukum-hukumnya atau firman-firmannya. Firman Allah adalah fakta, kenyataan apa yang terjadi di bumi ini. Contohnya siang dan malam, firmannya ada, kenyataannya ada, dan ilmu gravitasi, hukum gravitasi, firmannya ada, faktanya ada. Seperti itu juga tentang turunnya hujan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith, dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ista ditambah ghaith jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi. Teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial, dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin, itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner, karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah, itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu, karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi
bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hukum Allah, membuang hujan, mengingkari hujan berdampak banjir. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini mengingkari. Dalam ayat Ar-Ra'd ayat 17, membuang hujan itu batil. Nah, ini sudah dijelaskan juga, ada peraturan menteri lembaran 1 nomor 12 PRT _ 2014. Nah, seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan. Pengambil keputusan adalah penguasa serta akademisi. Nah, ini juga akademisi, bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan, ini membuang hujan, justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif itu merusak, memusnahkan, dan menghancurkan, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Nah, ini peraturan Menteri Pekerjaan Umum PU. Nah, ini ya, tapi sampai saat ini masih tidak dilakukan. Nanti akan saya buktikan dengan kejadian banjir di kota Serang. Nah, masih Permen PU, konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan iklim mikro dan makro, serta tanah longsor di berbagai tempat yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah pada musim kering dan musim basah yang sangat tinggi. Nah, jelas ya, membuang hujan itu berdampak banjir. Nah, ini masih di halaman 4 Permen PU. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalirkan secepatnya ke sungai. Nah, ini dilarang mengalirkan atau membuang hujan yang jatuh langsung ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak, jadi harus di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini saya harapkan benar-benar PU melaksanakan peraturan sendiri, peraturan menteri yang sudah 8 tahun tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Apalagi baru-baru ini justru dilanggar di Banten, kejadiannya membuat banjir kota Serang. Nah, ini meningkatnya kejadian bencana di Indonesia dari 86 sampai 165. Ini bencana banjir khususnya. Jadi terus meningkat karena paradigma yang sudah puluhan tahun itu drainase konvensional tetap dilaksanakan sampai sekarang. Nah, tadi kan pemerintah, akademisi, dan masyarakat pengambil kebijakan, yaitu penguasa. Jadi banjir itu korban kesalahan penguasa karena memaksakan, jadi tidak mengikuti peraturan yang dibuat sendiri. Padahal tadi udah ada undang-undang yang terbaru, hujan harus diresapkan seperti Spon, kota Spon.
Nah, mari kita revolusi kelola hujan dengan meresapkan Kota Sepun. Ini undang-undangnya, Presiden Republik Indonesia telah membuat undang-undang Kota Sepun nomor 3 tahun 2002 tentang ibu kota negara. Nah, ini udah sinkron dengan surat Al-A'raf ayat 17, membuang hujan itu batil, jadi hujan harus disimpan. Jadi ini udah sinkron. Inilah kajian interdisipliner, jadi disesuaikan dengan hukum Allah. Jadi kalau monodisipliner pasti akan membahayakan umat manusia. Ini contohnya. Info terkini banjir di Serang, Banten hari ini 1 Maret 2022 telah telan korban jiwa 5 orang meninggal dunia. Nah, ini contoh bahwa kajian monodisipliner berdampak membahayakan umat manusia dan alam. Nah, ini adalah hasil kajian monodisipliner. Ini kesalahan pertama, ini elevasi muka air normal sama dengan elevasi puncak pelimpah. Ini bendungan Sindang Helak. Jadi ini bendungan tidak diberi ruang untuk menyimpan saat hujan turun, tapi hujan turun langsung dibuang. Padahal tadi permen PU-nya tidak boleh membuang hujan. Jadi membuang hujan itu berdampak banjir. Terbukti ini langsung dibuang karena puncak pelimpahnya sama dengan muka air normal. Jadi elevasi pelimpah ini sudah penuh dengan elevasi muka air normal. Jadi begitu datang hujan langsung terbuang. 3 juta meter kubik terbuang menjadi banjir kota Serang. Nah, ini contoh zona-zona tampungan waduk hasil kajian monodisipliner. Seperti ini, muka air normal sama dengan pelimpah. Jadi begitu hujan turun langsung terbuang. Padahal tadi permen PU-nya nggak boleh. Itu untuk drainase konvensional, tapi ya berlaku juga untuk ini. Karena secara hukum Allah juga membuang hujan itu berdampak banjir. Tadi di surat Ibrahim ayat 7 terbukti. Jadi kejadian di bumi ini adalah firman-firman Allah, terbukti dari surat Ibrahim. Kalau kamu mengingkari nikmatku, azabku lebih pedih. Nah, azabku banjir tadi yang menelan korban 5 orang meninggal di Serang, ini contoh real ini. Jadi inilah kajian monodisipliner yang selalu dipakai oleh pembuat keputusan atau pemerintah. Ini harus disinkronkan kembali dengan hukum-hukum Allah. Terbukti, kita sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun membuang hujan. Mari kita evaluasi, tadi Bapak Ustadz untuk menyuruh kita evaluasi. Nah, ini tinggi muka air bendungan Sindang Helak. Ini bukti bahwa di musim hujan kemarin ini air selalu penuh pas pelimpah. Ini udah terisi air. Jadi ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan. Nah, ini puncak-puncaknya musim hujan tahun 2022 terjadi pada Januari dan Februari. Nah, ini justru puncak-puncaknya ini malah diisi air. Harusnya ini diberi kesempatan untuk menampung air. Ini kajian monodisipliner. Tapi ada kajian monodisipliner yang benar ya secara internasional, nanti saya akan sampaikan. Nah, ini justru musim kemarau ya. Dwi Korita menyampaikan dari total 340 zona musim di Indonesia sebanyak 99,8% diprediksi akan mengawali musim kemarau pada April. Nah, ini justru habis kejadian mungkin trauma
ini musim kemarau malah diturunkan. Nyatanya bisa turun. Kenapa waktu musim hujan ini dibiarkan? Nah inilah karena masih berorientasi pada kajian monodisipliner. Nah ini contoh yang benar, harusnya seperti ini. Ini normal water level, ini ya muka air normal. Nah ini di sini di bawah pelimpah. Jadi begitu hujan turun tertampung dulu oleh ini. Harusnya begini. Ini secara internasional manualnya. Walaupun bendungan serbaguna ini tetap begini. Nanti saya akan buktikan. Ini pas kejadian banjir 1 Maret. Ini udah penuh. Makanya ini banjir terus terbuang. Makanya kota Serang kebanjiran. Nah, ini sudah ada niat untuk merubah ya, untuk menanggulangi hal tersebut kembali terjadi. BPWS Cidano Ciujung Cidurian mengambil langkah pencegahan sebagai berikut. Menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik untuk menampung debit banjir pada saat terjadi curah hujan yang tinggi dengan cara menurunkan elevasi waduk menjadi 103,6. Nah, inilah yang benar. Langsung beliau Kepala Balai Pak Ketut ini langsung mengevaluasi untuk selanjutnya akan mengoperasikan bendungan Sindanggala seperti ini. Insya Allah ini pernyataan ini dalam webinar semoga ditindaklanjuti oleh penerus-penerusnya nanti. Cara operasi yang benar adalah seperti ini. Ini pernyataannya. Tentu ini perlu disiasati seperti yang disampaikan Pak Ses. Bagaimana lebih mengoptimalkan lagi berfungsi bendungan Sindanggala itu. Dengan demikian jadi langkah-langkah pencegahan sebagai berikut yang harus diambil itu. Yang pertama tentu menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik. Jadi pada saat musim hujan bagaimana kita tetap bisa mempertahankan air waduk di posisi elevasi 103,6 mdpl sehingga tampungan banjir yang tersedia itu sebesar 3 juta meter kubik. Jadi dengan 3 juta meter kubik tentunya kita dapat mereduksi mengatur bagaimana aliran berikutnya di Sungai Cibanten. Di samping Sungai Cibanten itu memang kita harus tata lebih lanjut. Tentu ini perlu disiasati seperti yang disampaikan Pak Ses. Bagaimana lebih mengoptimalkan. Nah, itu tadi pernyataan Bapak Kepala Balai C3 ya. Jadi udah benar langkah evaluasinya, terus akan merubah pola operasinya. Ya, insya Allah penerusnya nanti terus begitu. Harusnya memang begitu. Jadi tidak harus terpaku oleh kajian monodisipliner. Jadi harus mengikuti hukum-hukum Allah dan juga Permen PU. Udah jelas tadi, Permen PU nomor 12. Membuang hujan itu berdampak banjir. Untuk hukum Allahnya juga batil. Nah, ini ada teman yang beranggapan atau berdalih bendungan Sindanggala itu manfaatnya bukan untuk pengendalian banjir tapi untuk irigasi, untuk air baku, yang ketiga baru air banjir. Tetapi tetap kalau memang untuk irigasi pada saat musim hujan, irigasi kan jelas menurun kebutuhan airnya karena musim hujan. Jadi bisa diberi ruang tuh bisa. Tadi Pak Kepala Balai juga udah langsung merubah. Nyatanya ya itu bisa kalau kita berpikiran bahwa kalau dibuang itu membuat bencana bahkan menelan korban. Harus ada perubahan, harus ada dievaluasi. Tadi Bapak Ustadz Adi Dayat sudah jelas. Allah itu menurunkan hujan bukan banjir tapi bermanfaat. Jadi banjir itu akibat perilaku kita, perilaku manusia. Nah, ini pedoman
secara internasional tetap. Jadi storage aktif itu di bawah pelimpah. Jadi muka air normal di bawah pelimpah, bukan rata dengan pelimpah, bukan rata dengan spillway. Ini jelas nih. Ini secara internasional. Jadi menentukan aliran banjir dan kekeringan untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan dan prosedur operasi waduk. Nah, jadi jelas. Jadi tadi permennya juga jelas. Membuang hujan itu berdampak banjir. Mari kita laksanakan permen PU, peraturan menteri PU harus dilaksanakan. Karena itu benar sesuai kajian interdisipliner, sinkron dengan hukum-hukum Allah. Nah, ini klasifikasi zona penyimpanan utama di penampang waduk multiguna. Multiguna ini berarti juga untuk irigasi. Tapi kenapa ini tetap ada simpanan? Tidak harus di permukaan air normal sama dengan spillway. Itulah penjelasan saya. Kajian monodisipliner membahayakan umat manusia dan alam terbukti baru-baru ini terjadi di Banten dengan bendungan Sindanggelak melakukan operasinya mengacu kepada kajian perguruan tinggi monodisipliner. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Fakultas Vokasi, Sekolah Vokasi UGM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.